Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Salisa Nurula Afifah dengan NIM 235144061. Nah, di sini aku bakal tutorial regresi data panel menggunakan eViews 12. Jadi yang pertama, kita buka dulu aplikasi eViews, create a new eViews workfile. Nah, di sini ada tiga pilihan nih, ada instructor, date, sama balance panel. Kita menggunakan balance panel. Kenapa menggunakan balance panel ini? Karena periode setiap cross sectionnya itu sama selama 5 tahun. Nah, lalu kita pilihnya yang annual, start date-nya, karena di datanya itu dimulai dari eh, tahun 2020, dari 2020 sampai 2024. Nah, lalu di sini number of cross section itu ada 5, karena datanya itu ada 5 ya. Oke, pilih objek, new objek, terus ada series. Nah, kita series buat rumah si X1. Ya, benar X1. Terus aja buatnya, X2-nya juga buat, X2, terus X3. Satu lagi buat untuk si Y-nya. Oke, nah setelah itu, klik kanan, open, dan as group. Lalu kita cari nih datanya. Nah, datanya itu ada di ini, di Excel. Kita copy aja, pindahin ke eViews. Yes. Nah, kan udah nih datanya udah masuk. Yang pertama ini kita akan melakukan uji pemilihan model. Kita pakai uji jauh dulu ya. Kita pilih as a question, Y, C, X1, X2, dan X3. Panel optionnya kita milih yang fixed, lalu oke. Ini muncul kan si hasilnya. Dan kita pilih view, fixed atau random effect testing ini, pilih yang redundant. Nah, muncul kan di sini ada redundant fixed effect test. Nah, ini hasilnya. Masukin ke Word. Hasil uji cowoknya tuh kalau probabilitas yang cross section chi-square itu tuh sebesar 0,0241. Nah, karena nilai probabilitasnya itu 0,0241 lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilihnya itu adalah model FEM. Kenapa sih yang dipilihnya model FEM? Karena jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 itu akan masuknya ke uji CEM. Sedangkan jika lebih kecil itu tuh akan masuknya ke uji FEM, uji Hausman. Nah, kita klik yang estimate, terus yang random. Oke. Nah, udah gitu kita view, lalu klik yang random effect testing, lalu milih yang ini ya, tulisin random effect. Di situ yang ada Hausman test. Kita klik, lalu muncul nih ini untuk uji hasil si Hausman test. Nah, kita copy, pindahin ke Word. Nah, jadi eh, hasil dari uji Hausman ini tuh menunjukkan probabilitas sebesar 0,1803. Lebih besar dari 0,05. Maka yang terpilihnya itu uji rem. Kenapa sih uji rem? Karena jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilihnya itu uji FEM. Di Hausman yang sedang yang kita analisis ini tuh masuknya ke uji rem. Dilanjutkan dengan uji LM. Nah, caranya itu, yang pertama klik estimate, panel option, terus kita yang non aja ya. Nah, yang non, kemudian oke. Lalu view, fixed, dan yang ini, yang kedua, omitted random error. Nah, ini tuh hasil dari si uji LM atau Lagrange multiplier. Kita copy, bisa masukin ke Word.
Nah, dapat dianalisis atau dapat disimpulkan hasil dari cross-section berspagan sebesar 0,9604. Nah, dapat diartikan bahwa nilai probabilitas 0,9345 ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka yang terpilih ini tuh adalah model CHAM. Kan hasil uji Chow, hasil uji Houseman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini tuh adalah CHAM. Sehingga uji asumsi klasik yang digunakan yaitu multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Nah, yang pertama ini kita bakal uji multikolinearitas. Nah, yang caranya itu, yang pertama nih, kita klik estimate. Lalu pilih none, sini di panel option, oke. Klik quick yang di atas, lalu pilih yang grup statistik, lalu correlation, masukkan rumus yang X1, X2, dan X3 tanpa Y. Ya, Y-nya kita hapus, lalu oke kan? Yes. Dan ini akan muncul sebagai uji multikolinearitas. Nah, dari uji ini tuh dapat disimpulkan bahwa koefisien korelitas X1 dan X2-nya itu sebesar 0,164659, yaitu lebih kecil dari 0,85. Sehingga X1 dan X2 sebesar 0,371287. Atau dapat diartikan lebih kecil dari 0,85 dan X2 dan X3 sebesar 0,365130. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini tuh terbebas dari multikolinearitas atau lolos dari uji multikolinearitas. Nah, lalu selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Nah, uji ini tuh yang pertama nih, kita close dulu nih. Close. Blok keempatnya, open, as a question, lalu masukkan rumus. Rumusnya itu ABS, terus kurung buka, resid, kurung tutup, spasi, X1, X2, X3. Nah, di panel option itu, cek dulu non, ya betul, lalu eh, kita oke. Yes, ini muncul kan. Nah, kita lihat dari si probabilitas. Nah, standar nilai probabilitasnya itu harus lebih besar dari 0,005. Tapi eh, bisa dilihat di sini tuh yang di atas dari 0,05 atau lebih besarnya itu hanya si X1-nya aja. Artinya X2 dan X3-nya itu tidak lolos dalam uji ini. Sehingga kita memiliki solusi nih, yaitu pertama nih solusinya dengan klik estimate, lalu masukkan klik view, eh, actual, kita ambil residual yang grab. Nah, ini kita copy, lalu dapat disimpulkan dari grafik residual yang warna biru dapat dilihat tidak melewati batas 500 sampai min 500. Artinya, varian residualnya ini tuh sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Nah, ini tuh menurut Napi Tupulu pada tahun 2021. Nah, lalu dari sini simpulkan bahwa ketika angkanya positif, maka variabel X-nya itu mengalami peningkatan. Itu variabel Y mengalami peningkatan atau hubungan yang searah. Interpretasi hasil analisis regresi data panel. Yang pertama, pemilihan model data panel. A. Uji Chow, CHAM versus FEM. Probabilitas chi-square sama dengan 0,0241 lebih kecil dari 0,05. Artinya, fixed effect model FEM lebih baik daripada common effect model CHAM. B. Uji Houseman, yaitu FEM versus REM. Probabilitas sama dengan 0,1803, lebih besar dari 0,05. Artinya, random effect model atau REM lebih tepat dibandingkan FEM. C. Uji Lagrange multiplier atau yang disebut dengan LM.
rem versus CEM. Probabilitas sama dengan 0,9345 lebih besar dari 0,05. Artinya, common effect model atau CEM lebih tepat dibandingkan rem. Sehingga dari ketiga uji tersebut, model terbaik yang dipilih ini tuh adalah common effect model atau yang disebut dengan CEM. Model ini mengasumsikan bahwa intercept dan slope sama untuk seluruh individu, cross section, dan periode waktu atau time series dalam data. Nah, selanjutnya ada interpretasi untuk uji asumsi klasik. A. Uji multikolinearitas. Korelasi antara variabel bebas X1 sama X2 sama dengan 0,164659. X1 dengan X3 0,371287. Sedangkan X2 dengan X3 sama dengan 0,365130. Nah, sehingga nilai korelasi ini tuh lebih kecil dari 0,85. Artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Nah, model lulus uji multikolinearitas ini tuh menurut Napitulu pada 2021. Lalu yang B ada uji heteroskedastisitas. Grafik residual menunjukkan pola menyebar secara acak dan tidak melewati batas, atau yang kurang lebih dari 500. Varian residual konstan atau homoskedastis, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini juga menurut Napitulu pada 2021. Lalu ada persamaan regresi data panel dari model CEM. Nah, di sini tuh kan variabel konstanta alpha sama dengan 0,899. Nah, koefisien 0,89. Interpretasi ekonometrika ini tuh ketika seluruh variabel independen X1, X2, X3 bernilai 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 0,89 dalam satuan. Ini merupakan nilai dasar atau baseline dari variabel dependen. Nah, untuk variabel X1 sama dengan 0,01 itu koefisiennya yang positif. Setiap kenaikan 1, X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,01 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta atau ceteris paribus. Artinya nih, X1 memiliki pengaruh positif namun sangat kecil terhadap Y. Variabel X2 sama dengan min 0,13. Nah, ini tuh negatif. Kenapa sih negatif? Setiap kenaikan satuan X2 akan menurunkan Y sebesar 0,13 satuan. Ceteris paribus ini menunjukkan bahwa peningkatan X2 cenderung mengurangi nilai Y. Lalu untuk variabel X3 min 0,08. Nah, koefisien itu negatif. Untuk interpretasinya, setiap kenaikan satuan X3 akan menurunkan Y sebesar 0,83 satuan ceteris paribus. X3 juga berpengaruh negatif terhadap Y, namun dengan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan X2. Nah, lalu di sini tuh ada interpretasi keseluruhan model. Model menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif, sedangkan X2 dan X3 berpengaruh negatif terhadap Y. Karena model yang digunakan adalah common effect model, hasilnya ini tuh menggambarkan hubungan rata-rata overall antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, tanpa mempertimbangkan perbedaan antar unit atau cross section maupun waktu. Nilai koefisien yang kecil menandakan bahwa pengaruh masing-masing variabel terhadap Y ini tuh relatif lemah, sehingga perubahan besar pada X mungkin hanya memberikan dampak kecil pada Y. Nah, ini kesimpulannya, jadi model yang terbaik itu CEM, uji asumsi klasiknya tuh jadi lolos multikolinearitas dan heteroskedastisitas. X1 berpengaruh positif kecil terhadap Y, X2, X3 berpengaruh negatif terhadap Y. Secara umum, perubahan pada X1, X2, dan X3 memberikan pengaruh terhadap Y, namun tidak signifikan besar. Berdasarkan hasil analisis data panel, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah CEM. Pemilihan model ini didasarkan pada hasil uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier atau RLM, di mana nilai probabilitas pada uji LM ini tuh lebih besar dari 0,05 nih, sehingga menunjukkan bahwa model CEM paling sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model ini bebas dari gejala multikolinearitas karena seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,85, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas karena variabel residual bersifat konstan
Berdasarkan persamaan regresi, Y sama dengan 0,89 ditambah 0,01 dikali X1 dikurang 0,13 dikali X2 dikurang 0,08 X3. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ini tuh berpengaruh positif terhadap Y. Sementara variabel X2 dan X3 itu X3 berpengaruh negatif. Artinya, peningkatan pada X1 akan meningkatkan pada nilai Y meskipun dengan pengaruh yang relatif kecil, sedangkan peningkatan X2 dan X3 justru menurunkan nilai Y. Sedangkan keseluruhan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model ini menggambarkan efek rata-rata tanpa mempertimbangkan perbedaan antara individu maupun waktu, sehingga hasilnya mencerminkan kecenderungan umum dari seluruh data yang dianalisis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.